Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Bandung. Suara muda, ide luar biasa. Bersama saya hari ini Gayatri Mutiara dari kelas 10 AKL 3 yang berkesempatan menjadi host di podcast kali ini dan untuk menemani teman-teman di beberapa menit ke depan. Nah, pada hari ini kita akan lebih mengenal nih dekat dengan jurusan akuntansi, terutama jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Bandung. Nah, maka dari itu hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi anak-anak akuntansi di SMK 1 Bandung ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber spesial kita. Ini dia Bunda Risha Fahrisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bunda, bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik ya Bun. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Sama-sama. Nah, kira-kira seminggu terakhir apakah Bunda masih banyak kesibukan? Lumayan. Lumayan. Selalu sibuk dan selalu semangat. Wah, boleh kasih tepuk tangannya dulu biar kita semangat. Nah, Bunda, sebenarnya Gayatri itu sedikit penasaran ya, Bun, tentang Bunda. Apa sih alasan anak-anak di SMK 1 Bandung ini memanggil Bunda itu sebagai panggilan Bunda gitu? Apakah ada alasan tertentu atau ada cerita di balik nama panggilan tersebut? Sebetulnya karena anak-anak Bunda manggil Bunda. Kemudian dulu waktu pertama ngajar di sini kan 2005 tuh. Ya. Yang bungsu masih kecil, jadi suka dibawa ke sekolah. Nah, kan manggilnya Bunda. Oh iya. Kemudian si anak-anak tuh bilang Bun gitu, Bun, Bunda. Jadi enakeun, nah kesininya jadi Bunda keterusan. Jadi Udah ikutan. gitu, angkatan selanjutnya ya ikutan Bunda. Sampai Jadi, saat ini ya, sampai Bun. sekarang. Jadi enggak hanya siswa akhirnya yang manggil Bunda gitu kan, Iya. kantin, OB gitu. Semuanya manggil Bunda. Ya aku sih senang-senang aja. Soalnya kan jadi kelihatan akrab gitu, jadi Iya. kelihatan tidak berjarak tapi tetap ada batasan. Menarik banget ternyata ya ada cerita di balik nama panggilan Bunda gitu ya. Jadi Gayatri juga nggak penasaran lagi dan udah tahu sekarang kenapa anak-anak itu manggilnya Bunda biar lebih dekat juga ya Bun. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas hari ini, boleh Bunda ceritakan sedikit tentang perjalanan Bunda di sekolah ini dan sebagai apa Bunda menjabat di SMK 1 Bandung? Perjalanan ya. Ya. Jadi sebetulnya Bunda itu ngajar dari tahun 95. 1995. Cukup lama ya Bun. Nah, jadi guru tidak ingin. Oh, Karena ya Bunda kan termasuk siswa ya seumuran kalian itu termasuk yang jahil. Ya, jadi kan karma berlaku gitu. ya. Jadi takut dijailin juga sama siswa-siswa. Sudah begitu cita-cita awalnya kan ingin jadi dokter. Ya. Kenapa jadi ke akuntansi? Karena saya penasaran anak-anak SMA itu kenapa tidak boleh atau orang tuanya lebih mengarahkan ke IPA. IPA. Jadi ada apa sih di IPS? Itu kan SMA ya. Ada apa di IPS? Kata ibunya Bunda, di IPS itu ada pelajaran akuntansi yang susah. Berhitung. Kepo. Kan Bunda orangnya kepoan. Ya udah dari dokter langsung balik arah kan Iya. ke akuntansi, ke IPS, langsung ikut kursus segala macam. Karena kalau SMA mah nggak kayak SMK ya, jamnya sedikit, jadi langsung ikut kursus sampai mahir. Oke. Jadi guru karena disuruh calon suami, kemudian ada kesempatan karena ditawarin di SMA Pasundan 1 Bandung. Jadi guru kelas 12 akuntansi. Kemudian
tahun 2025 ada pendaftaran CPNS untuk hanya SMK saja jurusan akuntansi, karena Bunda tuh gemes di SMA tuh kan tidak bisa eksplor Iya. ilmu akuntansinya gitu. Jadi untuk Bunda sendiri, aduh asa kelebihan gitu, tidak ingin menambah ilmu lah gitu, cukup gitu waktu itu ya. Kemudian ada pendaftaran CPNS, alhamdulillah keterima di SMK Negeri 1 Bandung tahun 2005 itu. Nah, begitu masuk ke sini langsung jadi sekretaris program, terus jadi guru biasa, ya maksudnya guru ya, guru biasa tanpa jabatan. Nah, udah tahun berapa ya jadi ketua program teh? 2021, 2022. Tapi sudah cukup sih jadi ketua program gitu. Iya. Tinggal regenerasi lah gitu. Jadi kalau untuk saat ini jabatannya ketua program keahlian akuntansi. Oke, Masya Allah, ternyata luar biasa sekali ya perjalanan Bunda di sekolah ini. Boleh kita kasih tepuk tangannya buat Bunda? Ternyata dari awal perjalanan Bunda yang awalnya dari penasaran ya Bun, bisa lahir perubahan besar gitu ya dari diri Bunda juga, dan dukungan-dukungan dari keluarga Bunda juga tentunya ya Bun. Sampai sekarang Bunda menjabat sebagai ketua program jurusan akuntansi di SMKN 1 Bandung ini. Keren sekali sih Bun. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk saja ke topik yang akan kita bahas hari ini. Boleh. Tapi sebelumnya, Gayatri pengen tanya dulu, boleh Bunda ceritakan tentang jurusan akuntansi keuangan lembaga di SMKN 1 Bandung ini? Jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Bandung. Betul. Jadi jurusan akuntansi itu adalah salah satu jurusan di bidang keahlian bisnis manajemen, di mana kita itu menyiapkan siswa-siswa untuk dapat mengelola keuangan secara profesional, dapat mencatat transaksi keuangan, kemudian dapat membuat laporan keuangan di seluruh entitas atau usaha ya perusahaan, kemudian dapat menghitung pajak, dapat membuat laporan pajak. Nantinya akan berguna buat kalian anak-anak akuntansi itu membuka bisnis atau menjadi nantinya staf akuntansi di perusahaan, atau menjadi kasir ketika di toko gitu. Jadi banyak sih sebetulnya, tidak sempit ya si akuntansi itu gitu. Tidak misalnya kalau anak-anak akuntansi, kita tuh belajar berhitung, enggak, di situ kita belajar teliti, tanggung jawab, segala macam. Oke, berarti banyak juga ya dari yang tadi penjelasan Bunda, ada gambaran juga nih buat kita tentang gimana saja jurusan akuntansi keuangan lembaga di sekolah ini. Bukan hanya dari belajar hitung-hitung, teori saja, tapi ada kerja praktik langsung ya Bun buat anak-anak akuntansi supaya siap nanti ke depannya. Nah, setelah kita obrolin hal-hal tentang akuntansi tadi, kira-kira di sekolah kita ini ada fasilitas apa saja sih Bun yang mendukung pembelajaran anak-anak AKL? Yang pertama, kan kita itu belajarnya untuk akuntansi itu manual dengan praktik ya. Jadi untuk manual kita ada ruang TUK, tempat uji kompetensi yang di mana di sana anak-anak belajar pencatatan akuntansi mulai dari jurnal sampai dengan laporan keuangan, betul-betul secara manual, ada formatnya. Kemudian ada lab komputer akuntansi. Jadi selain manual, anak-anak akuntansi itu dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer akuntansi. Ada software akuntansi gitu, macam-macam. Ada Mayo, ada Akurat, ada Zahir, ada Odoo gitu. Diharapkan nanti ketika keluar dari SMK 1 sudah siap kerja, udah siap kerja di bidang keuangan di entitas apapun. Oke, jadi berarti keren banget ya fasilitas yang ada di SMKN 1 Bandung ini, dan lumayan lengkap juga untuk mendukung pembelajaran siswa-siswi AKL. Nah, selama menjadi guru akuntansi, apakah ada keterampilan penting yang suka dimiliki oleh siswa-siswi akuntansi? Keterampilan penting? Iya. Ya, yang pertama mereka harus suka dengan
uang. Iya, pastinya ya Bun. Suka dengan uang, suka mengelola keuangan, Oke. terus lebih suka biasanya hitungan ya, kayak matematik gitu, karena itu dasar untuk anak-anak akuntansi. Kalau misalnya masuk akuntansi mereka tidak suka Iya. dengan matematik, walaupun sebetulnya di akuntansi itu tidak sejelimet matematika gitu kan dengan rumus-rumusnya. Akuntansi itu lebih ke ketelitian gitu, Oke. karena yang kita catat, yang kita hitung itu kan uangnya bukan 1.000 2.000, Oh iya. kan bisa sampai ya miliaran gitu loh dengan banyaknya transaksi. Kalau nggak suka, aduh, akan berat. Iya. Nah, juga pasti banyak keterampilan yang bisa didapat ya. Ada dari keterampilan penting, mulai dari minat ya Bun tentunya. Dan tadi juga ada soft skill ya Bun ya. Betul, Kalau misalnya soft soft skill itu apa sih Bun? Boleh dikasih tahu? Soft skill itu untuk anak akuntansi dia diajarkan untuk pertama jujur, Jujur, ya. Yang kedua harus teliti. teliti, Yang ketiga disiplin, ya. tanggung jawab, harus punya integritas. Oke. Kenapa? Maksudnya integritas di sini. Jadi eh, anak akuntansi itu akan selalu on the track sesuai dengan aturan seperti itu. Kenapa sih ada manual? Kenapa sih ada komputer? Karena supaya lebih bisa mengurangi kecurangan atau penyelewengan gitu. Makanya itu soft skillnya penting banget, dan itu sebetulnya nggak hanya untuk akuntansi ya, nanti akan berguna ketika di dunia kerja. Berarti soft skill untuk anak-anak autis itu sangat penting ya, apalagi terutama untuk pembentukan karakter dari diri mereka masing-masing. Nah, pastinya juga dari keterampilan tersebut banyak juga siswa-siswi yang ingin mengembangkan potensi dan prestasinya lewat berbagai perlombaan. Nah, kira-kira lomba apa saja sih Bun dari anak-anak akuntansi yang sudah pernah diikuti beberapa tahun terakhir ini? Sebetulnya kalau lomba-lomba yang paling penting itu lomba kompetensi siswa ya, LKS. Hanya saja untuk LKS akuntansi terakhir tahun berapa ya? Jadi karena ada penunjukan, kita udah lama tidak ikut untuk lomba kompetensi siswa ya. Kemudian ada olimpiade akuntansi, Oke. ada cerdas cermat gitu. Yang belum dan ingin saya ikuti untuk anak-anak itu lomba perpajakan, itu belum ada undangan dan belum ada kesempatan gitu, dari universitas ya. Semoga nanti ada kesempatan. Dan kira-kira dari lomba itu apakah ada prestasi yang didapatkan oleh anak-anak akuntansi? Alhamdulillahnya anak-anak itu selalu membawa prestasi yang membanggakan ya. Di LKS juga pernah kita juara 1 nasional, kemudian di Ansira UPI pernah juara 1 2, juga pernah juara umum, kemudian Unisba, kemudian ada Unair juga pernah, Ikopin, Unla, Banyak sekali ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata keren sekali prestasi yang banyak diraih oleh siswa-siswa akuntansi. Tepuk tangan dulu. Saya sendiri Gayatri sebagai siswa akuntansi juga ikut merasa senang dan bangga ya Bu, ternyata banyak sekali prestasi dan lomba-lomba yang diikuti oleh akuntansi, siswa-siswa akuntansi. Nah, pastinya dari situ juga mereka juga bisa menambah pengalaman, menambah potensi, dan menambah prestasi juga ya Bun. Apalagi sekarang di era digital ini juga jadi semakin mudah ya Bun untuk kayak ada alternatif untuk mengikuti lomba-lomba, jadinya memudahkan sekali ya Bun. Ngomong-ngomong soal perkembangan teknologi dan era digital sekarang, menurut Bunda apakah perkembangan teknologi itu mempengaruhi profesi akuntan maupun pembelajaran siswa-siswi AKL? Sangat mempengaruhi ya yang namanya digital. Kita juga bisa digantikan oleh teknologi ya, tetapi yang namanya teknologi juga tetap saja kalah dengan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena human error
aplikasi bisa error gitu Oh kan. iya. Nah, kalau sedangkan akuntansi itu kalau misalnya tetap dikerjakan oleh manusia gitu, Iya. oleh kita tenaga kerja SDM itu kan ada manualnya gitu, ada cek dan recheck yang bisa mengurangi fraud atau kecurangan gitu ya. Iya. Perlunya teknologi ya, kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan teknologi kita akan tertinggal jauh gitu, dan kita Betul. tidak bisa menolak itu, makanya kita harus selalu mengikuti perubahan. Makanya di sini pun Bunda berusaha untuk anak-anak dan teman-teman ya, tentunya dengan tim AKL berusaha untuk anak-anak AKL itu dibekali dengan berbagai macam pengetahuan aplikasi komputer akuntansi. Kan misalnya kita taunya Mayob gitu, tidak hanya Mayob, Tapi masih banyak banyak sekali, lagi. dan kalian insya Allah dibekali sama kita. Jadi ketika keluar atau ketika PKL lah minimal yang pertama kalian tahu dunia luar gitu ya, di selain sekolah, kalian tidak akan kaget. Iya. Seperti Oke, berarti perkembangan teknologi yang tadi Bunda jelaskan juga memang sangat berpengaruh ya. Betul. Mulai canggihnya juga dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Nah, berkaitan dengan hal itu, apakah pencatatan manual itu menurut Bunda masih penting untuk dipelajari di tengah era digital dan perkembangan teknologi yang modern saat ini? sangat penting. Sangat Karena pencatatan manual itu konsep dasar dari atau kemampuan dasar yang harus dimiliki anak-anak akuntansi gitu. Banyak ya yang sekarang misalnya kerja di bank gitu ya, atau bagian keuangan, dia nggak paham dasar akuntansinya, nggak paham konsep dasarnya. Kenapa? Karena sudah aplikasi. Yang namanya sudah aplikasi, misalnya kalian belajar Excel ya, sama spreadsheet, kan kalian dari awal tuh belajar bagaimana sih cara menjumlahkan, bagaimana sih kita menggunakan fungsi logika dan sebagainya. Kalau sudah aplikasi, rumusnya juga sudah dibuatkan, ya tinggal masuk-masukin. Oke. Tapi ketika ada masalah, paham nggak solusinya gitu. Kalau kaliannya tidak mempelajari konsep awalnya, tentunya tidak paham. Seperti itu. Berarti menurut Bunda tadi pencatatan manual itu memang masih sangat penting untuk dipelajari siswa akuntansi. Nah, pastinya juga belajar juga bukan hanya di kelas ya Bun, tapi juga ada kegiatan belajar di luar kelas. Nah, biasanya di sekolah ini juga ada kegiatan pembelajaran di luar kelas itu seperti namanya kegiatan outing class ya Bun. Betul sekali. Nah, biasanya kegiatan outing class khususnya untuk jurusan akuntansi, biasanya mereka kemana aja sih Bun dan ngapain aja? Outing class itu adalah pembelajaran yang berbasis praktik nyata ya. Jadi untuk mengetahui sebetulnya di dunia industri atau dunia usaha itu seperti apa. Yang sekarang kami jalankan itu misalnya anak kelas 10. Anak kelas 10 itu kan baru belajar akuntansi dasar ya, di dasar-dasar program, di mana dasar-dasar program itu kan ada perbankan, kemudian ada etika profesi, gitu, ada akuntansi dasar. Nah, yang sekarang kami bidik adalah Bursa Efek Indonesia, BI ya Bu. BI. Kok Bursa Efek sih? Bank Indonesia. Bank Indonesia, BI. BI, Bank Indonesia. Kemudian untuk kelas 11 OJK. Kemudian yang kelas 12 baru Bursa Efek Indonesia. Kenapa OJK itu untuk pemahaman anak-anak kelas 11, karena kan sudah mulai memahami nih laporan keuangan gitu ya. Jadi tahu apa yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Apa sih pentingnya peran seorang akuntan di dunia keuangan? Kemarin kelas 10 sudah nih tahu Bank Indonesia itu seperti apa, fungsi peranan Bank Indonesia itu seperti apa sih bedanya Bank Indonesia dengan OJK. Oke.
Baik ya Bun, ternyata banyak ya kegiatan outing class yang diikuti oleh siswa akuntansi mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Memang berarti ada pembelajaran dari luar kelas yang memang untuk membekali kita ilmu-ilmu kita ke depannya, juga untuk menambah pengalaman juga ya di luarnya. Selain itu juga kita di sekolah SMK 1 Bandung ini ada program kelas inspirasi, betul Bun? Betul. Ya, boleh Bunda ceritakan tentang di kelas inspirasi itu biasanya kita ngapain saja dan apa manfaatnya untuk siswa-siswi akuntansi? Kelas inspirasi itu biasanya kita mengundang alumni-alumni yang sudah berhasil. Kenapa? Yaitu untuk menginspirasi kalian, untuk memotivasi kalian. Jadi alumni-alumni tersebut sharing tentang bagaimana dia mulai dari awal sampai dengan berhasil, sampai dengan sukses, apa saja yang sudah dilakukan gitu. Jadi nanti kalian bisa mengambil, oh ternyata anak akuntansi itu misalnya pernah nih kelas inspirasi alumninya pengusaha. Ya. Dia betul-betul dari nol, betul-betul modalnya dari 100.000 gitu kan, tapi bisa jadi pengusaha besar. Oke. Kok bisa? Iya. Ada juga yang misalnya begitu lulus dia sudah langsung kerja, tapi dia sekarang punya jabatan. Wah, keren Gitu. sekali ya. Sambil bekerja dia mulai kuliah dan sebagainya. Jadi kalian juga jangan kecil hati nih, misalnya, aduh kebetulan orang tua saya tidak bisa membiayai kuliah. Kalian bisa langsung kerja karena sebetulnya SMK ini kan siap kerja. Jadi kalian diajarkan mandiri, kemudian lebih bisa membiayai kuliah atau mungkin bisa dikuliahkan oleh tempat kerjanya. Iya. Gitu. Itu yang maksud dari kelas inspirasi tadi. Oke, luar biasa sekali, keren banget ya kalian inspirasi untuk siswa-siswi akuntansi ini. Jadi memang dari judulnya program itu kelas inspirasi, memang untuk menginspirasi anak-anak ya. Dari selain tadi ada kegiatan outing class dan kelas inspirasi, ada juga program yang cukup menarik nih Bun, namanya itu program guru tamu. Betul ya Bun? Yeah. Nah, dari program guru tamu ini biasanya ada kegiatan apa saja yang diikuti oleh siswa-siswi dan apa manfaatnya untuk mereka? Oke, bedanya kalau kelas inspirasi itu alumni ya, bisa dia dari orang tua, kelas inspirasi. Tapi kalau guru tamu itu dari industri. Jadi dari industri itu menceritakan atau menjelaskan bagaimana sih kondisi di industri, apa saja sih untuk orang akuntansi nantinya bekerja di industri itu gitu. Jadi orang-orang industri itu akan membuka wawasan anak-anak atau siswa-siswa AKL bagaimana nanti masa depan mereka itu. Bagaimana masa depan kalian gitu ya, siswa-siswa akuntansi. Jadi misalnya katanya sekarang anak-anak SMK itu penyumbang pengangguran terbesar gitu ya, terutama akuntansi. Iya. Betul tidak gitu. Oke. Dengan adanya guru tamu dari industri, kalian tidak akan kecil hati. Oh ternyata akuntansi tuh enggak cuma ini kok. Misalnya kalian jadi staf akuntansi enggak di situ saja. Akuntansi itu luas. Kan mungkin waktu kalian dasar-dasar program diajarkan ya bidang-bidang akuntansi itu apa, pekerjaannya apa saja gitu. Di satu perusahaan itu enggak hanya satu. Ada banyak ya. Ada banyak, ada akuntansi penjualan, ada akuntansi pembelian, ada gudang. Oke. Keren sekali ya program guru tamu ini, berarti yang tadi dari kelas inspirasi itu alumni, orang tua, tapi dari guru tamu ini perusahaan-perusahaan yang langsung datang untuk memberi juga motivasi ya Bun, dan untuk pengalaman di dunia kerjanya. Nah, berarti banyak banget ya Bun program-program akuntansi maupun dari luar sekolah maupun dari kita juga untuk siap ke perkembangan dunia kerja. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangan dunia kerja, pastinya juga di sekolah kita ini ada kegiatan PKL ya Bun? Praktik kerja lapangan, betul. Nah, biasanya di kegiatan PKL ini siswa-siswi akuntansi khususnya jurusan akuntansi itu biasanya bekerja sama dengan industri apa saja sih Bun? PKL ya? Iya. Sebetulnya kita bisa bekerja sama dengan semua entitas, dengan semua usaha, betul tidak? Betul. Karena di mana ada uang, di situ ada anak akuntansi. Betul.
Terus kita akuntansi SMK Negeri 1 Bandung sudah bekerja sama dengan mana aja, semua bidang usaha. Oke. Ada perbankan, ada koperasi, ada pemerintah, instansi ya. Ada kalau perusahaan kan macam-macam tuh, ada jasa, ada dagang, ada manufaktur, kita masuk semua. Oke. Kemudian toko, minimarket kita juga ada. Ada. Iya. Apalagi perbankan sudah banyak sih. Nah sekarang itu kita tuh anak-anak akuntansi untuk PKL terakhir ini Ya. dibidik oleh konsultan pajak. Konsultan pajak. Iya. Keren sekali ya. Dan lulusannya pun langsung diminta gitu Oke. oleh konsultan pajak itu. Sama Ya, jadinya peluang. terakhir itu 53 industri. Wah, keren sekali. Ya. Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Berarti angka 53 industri itu nggak sedikit ya Bun, banyak Nggak sedikit. sekali. Karena kita kan harus mendapat kepercayaan dari industri. Betul. Gitu. Bagaimana sih? Jadi anak-anak akuntansi itu sebetulnya sulit untuk mendapatkan bidang akuntansi pada saat PKL. Kan yang namanya keuangan itu rahasia. Betul. Sistem Nah, kepercayaannya. Betul. Jadi bagaimana nih anak-anak akuntansi, berapa persen yang PKL-nya di bidang akuntansi? 99% saya bisa bilang kita tuh sudah di akuntansi. Keren. Kenapa? Ya karena sudah dipercaya gitu. Iya. Karena menurut mereka nih, anak-anak SMK Negeri 1 Bandung itu cepat kerjanya Iya. dan bisa memberikan solusi ketika ada masalah. Oke, keren sekali Keren ya kan? Bun. Dari tepuk tangan lagi ya, sekali lagi. Dari banyaknya industri-industri tadi juga pasti banyaknya juga peluang kerja untuk Betul. anak-anak akuntansi juga ya Bun. Nah, biasanya dari kegiatan PKL tadi, dari banyaknya perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan apa saja sih Bun yang sering untuk menjadi kegiatan PKL siswa-siswi itu? Ya, konsultan pajak, Konsultan banyak. pajak. Kemudian KP, kantor akuntan publik, ya. Oke, Kemudian hotel, hotel koperasi, perbankan, itu yang paling banyak. paling sering ditempati untuk kerja PKL ya Bun? Betul. Oke, ternyata menarik banget ya Bun dan keren sekali untuk kegiatan PKL yang sudah disediakan oleh sekolah kita. Jadi memang sekolah kita itu benar-benar membekali pengalaman kerja dan agar siswa-siswi akuntansi itu untuk siap dan tidak terkejut atau tidak khawatir untuk nanti langsung terjun ke dunia kerja ya Bun. Betul. Nah, selain itu juga pastinya ada banyak program-program lain, terutama di sekolah kita ini juga ada program yang bernama Teaching Factory ya, Bu. Baik. TEFA ya. Nah, biasanya di Teaching Factory itu kegiatan apa saja sih, Bun, yang dilakukannya? EVA itu adalah model pembelajaran yang berbasis praktik kerja nyata. Kan kalau misalnya sekarang nih kalian kelas 10 ya, kelas 10, kan kalian baru belajar secara manual yang materinya dari guru langsung. Oke. Kemudian belajar komputer akuntansinya baru spreadsheet dengan Excel mungkin ya. Ya, Materinya juga dari guru. guru. Kelas 11 nanti kalian ada teaching factory di mana pembelajarannya langsung dari pihak industri. Langsung. Bukan hanya pembelajaran tapi apa ya namanya? Pekerjaan. Kerjaan. Jadi betul-betul pekerjaan kalian misalnya di kita bekerja sama dengan KDA Aksek ya, dengan kantor jasa akuntan Oke. dari Aksek Priority. Jadi klien Aksek misalnya ada kesulitan pembukuan atau minta pembukuannya dikerjakan oleh Aksek. Nah, Aksek memberikan pekerjaan ke anak-anak di sini gitu dengan itu rahasia, nanti langsung diambil lagi. Karena bukan misalnya kayak kalian dikasih soal atau kasus PT apa itu kan simulasi saja. Iya, contoh saja ya. Bu. Betul. Tapi kalau di Teaching Factory itu betul-betul terus kalian juga belajar pajak nanti kelas 11, Ya. kita itu tidak bisa masuk ke aplikasi Cortex gitu karena kan walaupun ada simulatornya, Ya. karena kan harus memasukkan NPWP, NIK yang sesungguhnya gitu dengan data-data harta utang Oke. si wajib pajak tersebut gitu. Nah, dengan adanya Teaching Factory,
mereka bisa langsung praktek di aplikasi tersebut gitu. Jadi yang betul-betul tidak bisa diberikan oleh sekolah atau oleh guru di teaching factory itu bisa dikerjakan karena mereka betul-betul mengerjakan bukan soal Tapi langsung dari langsung. industri. Misalnya disuruh buat laporan keuangan, ya laporan keuangan Dari- yang akan digunakan oleh perusahaan itu yang merupakan klien dari rekanan industri teaching factory. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata teaching factory yang tersedia di SMK 1 Bandung ini bukan hanya dari dalam tapi dari mendatangkan langsung soal-soal dari industri yang memang benar-benar untuk agar anak-anak juga jadi siap tentang nanti pekerjaannya seperti apa dari industrinya langsung dan juga siap untuk langsung masuk ke dunia pekerjaan di industri tersebut ya Bun. Nah, ngomong-ngomong soal industri, di sekolah kita juga ada program yang bernama kelas industri ya Bun, betul? Kelas industri betul, tapi sebetulnya kalau akuntansi itu baru namanya kelas binaan industri ya. Oke. Apa bedanya kelas industri dengan kelas binaan? Jadi kita itu kerjasama dengan industri, di mana industrinya itu siap merekrut seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Contoh, kalau di sini ada kelas Alfamart, itu kelas industri. Jadi di kelas Alfamart itu anak-anak yang ada di kelas Alfamart pasti direkrut oleh Alfamart. Alfamartnya sendiri. Kalau kita kelas binaan industri itu seperti apa? Jadi pembelajarannya langsung oleh orang industri. Kalau tadi teaching factory bukan pembelajaran tapi pekerjaan. Iya. Jadi nyata gitu ya, permintaan dari klien. Tapi kalau industri dia memberikan pembelajarannya walaupun tidak langsung tetap didampingi oleh guru, tetapi materinya, modulnya, aplikasinya semua dari mereka dari industri tersebut. Tujuannya supaya kita siap dengan praktek nyatanya itu seperti apa gitu di industri. Oke, jadi di jurusan akuntansi ini namanya bukan kelas industri, tapi kelas binaan industri. Jadi memang yang bukan hanya mendatangkan pekerjaan, tapi juga membina langsung ya Bun, untuk anak-anak akuntansi agar Jadi siap biar berperan. langsung update. Oke, Bunda. Nah, setelah dari kelas industri tersebut, kita juga ada program yang kedengarannya cukup menarik nih untuk anak-anak akuntansi maupun anak-anak lainnya. Di sekolah kita ini juga ada program tentang galeri saham ya, Bun? Galeri investasi. Galeri investasi. Nah, itu juga program yang membuat anak-anak juga jadi ingin belajar saham dan investasi sejak muda ya, Bun. Nah, kira-kira dari program tersebut, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa di sana dan apa saja manfaatnya sih, Bu? Jadi kalau galeri investasi itu anak-anak di sini belajar untuk melek tentang saham ya, tentang menanam modal, tentang tadi mengelola keuangan dengan benar, baik dan benar gitu. Mungkin dari usianya belum masuk gitu kan, minimal kan 17 tahun tuh. Tetapi untuk pengetahuan dini dan atau memberitahu gitu ke orang tua, ke keluarga supaya tidak terjerat pinjol Oh iya. atau judol gitu ya. Ini cara mengelola uang dengan baik. Apa sih sebetulnya investasi itu? Apa bedanya dengan menabung itu yang berusaha diberikan oleh kita kerjasamanya langsung dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi makanya di antara kalian itu ada yang menjadi pengurus dari galeri investasi tersebut. Tugas mereka yaitu mereka memberikan atau menyampaikan informasi apa sih sebetulnya saham itu. Kenapa sih kita anak-anak sudah harus belajar tentang saham? Keuntungannya apa sih? Oke, berarti dari galeri investasi itu juga memang benar untuk mengajari tentang investasi dan saham dan tentunya juga untuk edukasi sejak dini agar kedepannya juga tidak tiba-tiba hilang arah gitu ya Bunda. Tidak salah langkah. Iya, tidak salah langkah gitu. Jadi kita sudah membekali tentang investasi, bedanya investasi dan menabung. Dan selain itu juga ada dari galeri investasi juga ada anggota-anggota kepengurusan, khususnya juga dari anak-anak akuntansi ya Bun, yang menjadi anggota untuk
meng-share atau memberikan edukasi tentang apa itu saham, investasi dan lain-lainnya. Nah, kira-kira dari anggota kepengurusan itu apakah ada nama dari anggota itu? Maksudnya Nama kegiatannya Bunda? KSPM. KSPM, KSPM GB ya Bunda? Ya, Oke. KSPM GBI. GBI. Oke, berarti namanya itu nama kepengurusannya KSPM GBI ya Bun ya. Yang itu tuh memang diurus oleh anggotanya tuh memang dari siswa-siswi akuntansi ya Bun, dari kelas 10 dan kelas 11. Oke, ternyata keren sekali ya Bun, bukan hanya yang ingin belajar investasi tapi kita juga ikut belajar sebagai anggota yang ada di situ ya Bun. Nah, ngomong-ngomong soal tadi program-program yang sudah kita bahas, ternyata banyak sekali program-program yang ada di sekolah ini untuk mendukung pembelajaran dan menambah pengalaman ke depannya. Nah, selain itu juga di sekolah ini ada tempat praktik juga ya Bun untuk jurusan anak akuntansi, ada Bank Pundi Kancana, betul Bun? Yes. Ya. Nah, di Bank Pundi Kancana ini skema praktiknya untuk anak-anak siswa akuntansi itu seperti apa saja sih Bun? Skema praktiknya, jadi di kelas 11 itu dibuat jadwal ya per kelasnya di rolling. Karena kan kalau di teaching factory semua siswa langsung terlibat, tapi kalau di Bank Pundi itu praktik secara bergiliran. Di mana mereka itu kan kalian kelas 10 belajar perbankan tuh. Nah, simulasinya seperti apa? Kalau selama ini kalian menabung cuma narik gitu ya, kayaknya sekarang jarang juga ya kalian pakai slip penarikan atau slip setoran gitu ya. Iya. Langsung ATM, langsung apa gitu kan, langsung ambil ATM atau langsung transfer kiris. Iya. Nah, kalau di sini kayak itu jadi manual lagi, kalian setor ya, ngambil slip setorannya, kemudian nanti pencatatannya seperti apa, kalian mau menarik tabungan berarti ke slip penarikan dulu gitu. Jadi kalian paham sebetulnya cara menarik dan menyetor uang secara manual itu seperti apa. Kalau kita sendiri juga ada tempat praktik langsung untuk anak-anak juga. Jadi tidak hanya mencatat atau mengerjakan soal, tapi kita juga bisa melakukan kerja langsung atau kerja nyata ya dari praktik, kegiatan praktik di Bank Pundi Kancana tersebut. Ternyata banyak sekali fasilitas dan program-program yang ada di sekolah ini yang sudah kita bahas sampai sejauh ini, dan pastinya juga dari semua program-program fasilitas dari SMK 1 Bandung untuk anak-anak akuntansi kedepannya juga bisa menambah pengalaman dan menambah keterampilan mereka sendiri. Tentunya juga untuk dunia kerja juga, jadi mereka punya peluang pekerjaan, punya mungkin istilahnya kayak mereka itu punya bayangan untuk kedepannya itu seperti apa, mereka ingin menjadi seperti apa, motivasi mereka itu apa, dan mereka itu ingin melanjutkan kemana saja. Sungguh luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangannya dulu. Nah, selanjutnya juga boleh nih Bunda kasih motivasi untuk yang lagi nonton, untuk siswa-siswi yang lagi nonton podcast ini, motivasi untuk mereka supaya mereka lebih tertarik lagi untuk masuk ke jurusan akuntansi. Boleh Bunda kasih motivasinya? Ya, kalau kalian tadi yang pertama suka uang, suka bisnis, masuklah ke akuntansi. Ya, nanti kalian sukses, banyak uang, dan banyak membuka lapangan pekerjaan. Oke. Itu dia motivasi untuk anak-anak akuntansi yang ingin masuk dan tertarik ke jurusan akuntansi. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Tidak terasa ya Bunda, ternyata kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Udah lama ya? Udah lama. Dan untuk terakhir nih teman-teman, sebelum kita closing, aku ada sedikit quotes of the day buat teman-teman semua yang lagi nonton. Quotes of the day-nya adalah, orang hebat bukanlah orang yang gak pernah gagal, tapi orang hebat adalah dia yang gak pernah nyerah meski sudah jatuh berkali-kali. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, setelah aku kasih quotes of the day buat teman-teman, boleh juga nih Bunda kasih quotes of the day buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Oke, jangan pernah lelah menjadi orang yang baik. Ya, walaupun kamu dikecewakan banyak orang, tetaplah menjadi orang baik. Kemudian jangan pernah menyerah, selalu semangat, ya. Jangan butuh validasi dari orang lain. Oke. Luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan buat quotes Bunda.
benar-benar langsung masuk ke hati ya Bunda ya quotes of the day-nya. Mungkin segini saja topik yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih banyak Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa juga kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk juga share ke banyak orang lain untuk podcastnya, supaya podcast ini tetap bermanfaat untuk kedepannya. Nah, segitu saja Bunda ya. Sekian, terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi